Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Ray di North Beach Club. Jadi, video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sedikit panas di dunia per vintage and thriftingan. Dan kita to the point aja. Ini masalahnya dari salah satu influencer. Wih gila, ini influencer kebanggaan gue nih. Iser James. Gue pure nggak kenal tapi gue tahu dia. Siapa yang nggak tahu lah. Kalau anak sneakers dari dulu gitu-gitu. Menurut gue dia adalah orang yang realistis. Dia kena hujatan sedikit kata dia. Jadi sebelumnya ternyata dia habis bikin video dengan Dr. Tirta ngebahas tentang sneakers sebenarnya. Cuman di menit terakhir itu ada pembahasan tentang vintage culture, thrifting gitu-gitu. Kenapa gue masukin thrifting? Karena Dr. Tirta ngomong juga tidak ada thrifting-thriftingnya. Jadi permasalahannya gini sih, di menit-menit itu dia ngomong, Isar berpendapat bahwa orang-orang itu goblok lah nge-spon duit puluhan juta untuk baju vintage. Jadi kasarnya gini, orang-orang udah ngeluarin duit berpuluh-puluh juta untuk tampil gembel, katanya Isar James. Pertanyaan terakhir agak berat, men. USS tuh ngangkat vintage terus, men. Lu sama Indika, itu termasuk dua sosok yang gue kagumin karena lu udah lebih bahas vintage. Vintage sekarang harganya memang seperti itu. Pendapat lu tentang skena vintage sekarang yang diangkat oleh USS gimana? Mesti tanya ke Dika. Dika lebih ngerti tentang vintage shit. Gue bukan orang yang ngerti tentang vintage shit secara looks, fashion. Gue orang yang cuma tahu tentang Nike vintage shoes. Tapi kalau all vintage shit about shirt gitu? Gue sampai detik ini gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada yang bisa gila. Kemarin ada baju siapa misalkan apa ya artis-artis lama gitu, baju Nirvana 15 juta. Oke. Gue kayak jujur gue lucu banget men. Acara-acara vintage tuh bikin gue ketawa-ketawa banget gitu. Kenapa mereka mengorbankan puluhan juta untuk terlihat seperti gembel gitu? Fuck itu, enggak itu jujur itu pertanyaan gue, ngerti kan lo? Enggak di zaman kita, di zaman kita banyak orang ABG akan ngeluarin 15 juta untuk pakai baju Supreme baru. Box logo. Ya, at least baru men. 15 juta dia kelihatan what the fuck gitu. 15 juta ya, good luck for that man. Gue bilang gitu kayak. Tapi Dika pendapatnya apa? Pernah ngomong ke lu? Enggak, gue nggak ngerti dan Dika gue nggak pernah nanya ya. Cuma Dika adalah orang dari awal gitu ya, mungkin dari sebelum ada vintage shit ini adalah yang pakai baju puluhan juta dan masih terlihat seperti gembel. Bener gak Dik? Bener gak? Bener gak? Yeah. Dan dia kalau gue bilang kayak dari dulu dia udah beli hal-hal kayak gitu Tir. Kayak dan dia nggak pernah bangga-banggain kayak fuck ya, ini Snoop Dogg ini apa enggak? Ya biasa aja. Iya tapi gue nanya ini berapa nih? $1,000 fuck gitu kan. Gue nggak ngerti di posisi itu jujur. Satu skena yang gue nggak ngerti dan buat gue pribadi orang-orang yang beli hal seperti itu ya mungkin FOMO ya, istilahnya FOMO ya sekarang ya. Iya, ada istilah FOMO. baru FOMO. Ikut-ikutan lah. Kedua punya duit. Ketiga memang digin banget, memang ngerti. Tapi kalau dari semua skena yang pernah gue jalanin, orang yang pernah ngerti itu dari 100% tuh nggak pernah lebih dari 10%. Jadi kalau sisanya FOMO berarti 90%. FOMO kayak orang dulu. Ikut-ikutan aja. Dari kayak dulu jual thriftingan, terus thriftingan secondan, Carhartt secondan, Uniqlo second, sekarang vintage second, Jordan kayak gitu. Dan selalu ada dua mata pedang gue bilang. Kalau si penjual yang awal nggak dapat duit tiba-tiba dia bisa dapat duit, jadi rezeki, good. Tapi kenyataannya adalah si kaya ini selalu eksploitasi apa yang dilakukan si miskin. Dan menurut gue itu fakta, benar menurut gue benar. Dan di situ dia bilang ada dua mata pedang ya. Satu dia berkata orang yang ikut-ikutan, kedua emang kaya dan punya duit bahkan ngerti gitu guys. Dan menurut gue fenomena ini thrifting ya. Gue bukan siapa-siapa bener. Gue cuma pedagang, gue konten kreator bikin video tentang thrifting yang menurut gue awalnya nggak di setting segala macam, ternyata video thrifting ini lumayan viewersnya gitu. Terus ya udah, culture thrifting mungkin lagi naik sampai ke sekarang ngerambah ke vintage-nya gitu. Gue bukan siapa-siapa, bener. Cuman di sini gue ngomong sesuai fakta yang gue rasakan dari nol di bawah sampai ke detik ini gitu guys. Karena memang bener yang dibahas Isar adalah kubu ikut-ikutan. Banyak ikut-ikutan. Di sini gue ada beberapa orang yang menurut gue
bisa dijadikan contoh ikut-ikutannya, bisa dijadikan contoh bagusnya guys. Gitu emang culture thrift kan emang dari dulu thrifting nih, gitu kan. Kalau kalian lihat kata Iser, dia bilang orang nge-spawn duit ikut-ikutan untuk ngebuang duit banyak supaya terlihat gembel gitu kan. Kalau kalian lihat, tarik ulur di 2 tahun 3 tahun lalu, channel Northbeast ini muka gue jelek banget anjing, gembel banget gue. Sampai sekarang sih gembel, cuman seenggaknya hidup gue lebih better dibandingkan 3 tahun lalu. Awal-awal belum ada konten thrifting, atau 4 tahun lalu lah. Pokoknya awal-awal dari nol video Northbeast, kita terlihat gembel dengan story, dengan video di ala kadar dari di halaman rumah gua, di kosan, sampai sekarang punya toko, walaupun nyewa. Seenggaknya aset gua nih semua. Dan itu menurut gua emang kalian yang bodoh ikut-ikutan untuk terlihat gembel. Nyatanya di thrifting di vintage ini, gua dari gembel bahkan terlihat berusaha jadi orang gitu loh, gitu guys. Kenapa gua ikut-ikutan? Tapi bener. Jadi gini, kalau ditarik ulur kan sekarang banyak yang ikut-ikutan, dari orang biasa ikutan ke thrifting, dari thrifting ikutan ke vintage, gitu lama-lama. Nah, itu menurut gue sah-sah aja, terserah. Cuman ada dampak baik dan buruknya, dan itu ya yang nanggung kita bersama semua kalau kalian lihat. Dan gue udah DM dan dibalas DM gue sama Istar Games, dia bilang katanya alasannya biar harga bal nggak naik banget apa gimana, nggak ada masalah sama bal-balan gitu. Ya menurut gua bisa jadi, bisa. Cuman masalahnya kalau emang harga bal udah nggak jelas ya memang sama yang kita rasakan. Gue bilang lagi ada ikut-ikutan. Gua ada beberapa temen nih, gua ada Monzi. Ya, ini teman lama gua. Kita itu di awalnya dia adalah subscriber gua, nonton. Gua nggak tahu dia nonton karena suka sama gua apa karena gua digoblok-goblokin, dan akhirnya gua kenal sama dia. Dia bukan orang yang ngeluarin duit banyak untuk terlihat gembel, cuman memang low profile dan dia suka. Monzi emang nggak terekspos, cuman gua akuin adalah orang yang sangat cukup ya, Mon. Cuman emang nggak kayak gua lah. Kalau dibandingkan gua gaya-gayaan banget. Dan dia modelnya kalau gitu, bawa mobil, nongkrong di mana. Kalau Monzi emang nggak low profile, naik motor. Dari zaman dulu sampai mungkin sekarang, dari nol kita kenal Monzi sampai sekarang, emang low profile. Emang dia merelakan duitnya karena suka, karena ngerti. Oke, itu nggak masalah guys, bener. Ada juga mungkin orang yang baru dan pengen ikut seperti Monzi, pengen ngerti, pengen koleksi, itu tidak masalah juga, bener. Ya. Tapi yang masalahnya satu, ada beberapa demand atau orang-orang yang pengen kayak Monzi ngebawa hal-hal negatif. Kayak gini, contohnya. Ada beberapa orang yang pengen ikutan vintage, cuman maunya instan, nggak ngeliat dulu si paling-paling lah kalau gue bilang, si paling vintage. Ya at least gini deh, beberapa baju yang single stitch harus vintage gitu-gitu, enggak, karena sekarang kan Uniqlo aja single stitch. Terus ada juga mungkin liquid blue aja yang sablonan dibilang vintage gitu. Terus padahal tag-nya baru. Terus secara tidak langsung kalau bahas liquid blue, desain baru atau desain lama beda di copyright, sama aja kan. Nah terus ada juga yang gua rasain nih, beberapa orang yang nawarin baju liquid blue ke gua itu dengan harga yang lumayan pricey. Kan itu tolol menurut gua. Padahal gue punya channel kayak bukan channel malah toko. Gue tahu toko nih ada Quickening dulu, Quickening Exchange dulu dipegang sama Bang Elmer. Dia yang masukin liquid blue ke Indo dari luar dengan harga yang harga barunya paling dilebihin karena pajak gitu, transport segala macam. Iya. Orang yang nawarin liquid blue cuma beda 3 sampai 5 tahun dari tahun sekarang, dia buka harga 3 juta. Katanya ada yang nawar. Gue kalau beli di Quickening satu liquid blue mungkin 480 sampai gope. Baru lagi. Cuma beda 3 tahun, mendingan gue ngambil yang baru. Itu yang menurut gue bego. Mungkin bisa lebih murah kalau langsung dari website. Iya, mungkin lebih murah kalau dari websitenya. Nah itu menurut gue adalah orang-orang yang ikut-ikutan membawa dampak
Gue emang nggak ngerti band baju-baju band, gue nggak ngerti. Gue bahas yang gue ngerti aja, karena emang gue nggak nyampe. Gue ngakui gue tidak nyampe. Cuman kalau dilihat seperti itu, emang demandnya sekarang tinggi, banyak kan ikut-ikutan. Sorry nih ya, gue nggak main baju band. Cuman gue kenal ada Om Pendi kan, Fake Backstore. Gue kenal dari zaman tokonya sepi. Gue kenal Om Pendi dari zaman tokonya sepi, bro. Asli. Nongkrong Fake cuma kita Backstore, doang ya? tokonya sepi. Yang nongkrong gue Om Pendi, kadang-kadang ada Om Anggi Kancut. Karena Om Anggi Kancut nyari-nyari barang mungkin ya keluar-luar. Jadi jarang nongkrong di Pasar Santa. Jadi gue sama Om Fendi doang. Sampai sekarang Om Fendi punya toko baru tuh katanya tuh di dekat daerah Jakarta Timur tuh, pasar juga. Nah, secara tidak langsung dari punya toko satu jadi punya toko dua. Gue dari yang gak punya apa-apa, dari emang konten doang jadi punya toko. Terus kalau dilihat Monzi yang emang udah punya sesuatu, dia ngoleksi, ya udah segitu-gitu aja. Nggak pamer, weh gue pakai baju Tupac nih, weh gue punya pakai The Doors nih, nggak gitu-gitu. Terus nggak mamer tek gini, nggak guys, serius, bener. X-Style deh, Ya. X-Style dari nol sampai sekarang punya toko gede, punya rumah, punya mobil segala macem, kan tidak terlihat gembel. Sebenarnya kata Easter itu terlihat gembel bagi kalian yang goblok nggak nangkep guys, bener. Kalau kalian nangkep itu sebenarnya kalau kalian nangkep dan ikut-ikutan ke kita dengan hal yang positif vibes, bakal ngasih dampak bagus banget menurut gua kagak ada. Nah, terus ada contoh gini, orang yang jualan bawa ikut-ikutan jualan bawa dampak negatif, kayak at least gini deh. Ini banyak nih di ranah perfintek-fintekan. Kayak gini, at least dia berhasil ngejual baju Tupac deh. Bener-bener vintage, tagnya Tupac dengan harga mungkin 12 juta. Ya kan? Oke. Contoh ya. Contoh, berhasil dan ini vintage dan value-nya ada segala macam. Good. Besok ada baju Tupac yang nggak vintage, nggak single stitch, nggak apapun itu, nggak fading. Mungkin reprint malah iya. Iya, bahkan reprint. Cuma karena fading, guys, karena warnanya turun, dihargain mendekat dengan harga 12 juta. At least 8 juta. Secara tidak langsung kan rusak. Bilangnya ini Tupac, ini fading gitu-gitu. Bahkan mungkin ada ya yang tag-nya di-cut. Nggak tahu tag-nya tag apa tapi di-cut. Sengaja. Gue ngomong kayak gini karena ada beberapa temen gue pun yang kayak gitu. Nggak masalah, gue sindir deh temen gue, kayak biar sadar lah, anjing udah dibilangin juga masih aja yang kayak gitu. Kita ngomong nggak asal ngomong. Kita nggak ngomong asal, gue nggak ngomong asal, cuman memang fakta lapangan. Gue punya teman-teman yang bangsat kayak gitu. Kita tetap nongkrong, tetap anjing lo begini-gini jualan sekian-sekian. Ada tuh teman-teman yang kayak gitu. Tetap gue anjing-anjingin teman-teman kayak gitu. Ada juga teman-teman yang menginspirasi kayak X-Style, Monzi, Daryl Kolektor. Menurut gue dari ada kondisinya orang punya sampai sekarang main vintage juga tetap terlihat low profile gitu-gitu aja, nggak meninggi, nggak berusaha untuk tampil gembel. Memang dia styleannya seperti itu. Ada X-Style yang benar-benar dari nol sampai punya sampai jadi. Ada Bang Mamet. Kalau lihat Bang Mamet mid store, Bang Mamet ya, yang mungkin punya toko terus sampai sekarang beli rumah. Terus bahkan terakhir gue gantiin pelek mobil dia guys dengan hasil thrifting gitu loh. Kan lebih naik lah, nggak terlihat gembel. Sebenarnya Easter James benar ngomong terlihat gembel untuk orang-orang yang dongo, yang goblok. Untuk orang-orang yang pintar, kalian bisa ngeliat ini contoh-contoh kayak gitu nih. Gue gak mau mencontohkan diri gue, cuman lu rewind video gue dari nol, jelek banget, kamera gue jelek banget anjir, sumpah. Sampai gue gak punya toko gitu. Kayak itu maksud gue. Ada sebenarnya kalau kalian nonton Easter James, ada sebenarnya sarkas doang, nggak maksud kemana-mana, cuman emang buat nembak atau skakmat yang tolol gitu guys. Gitu, ada yang banyak yang ikut-ikutan, gue merasakan. Dan sebagai seller itu adalah makanan saya. Ketika Anda mulai ikut-ikutan, menurut gua ya udah nggak masalah gitu. Dan sekarang katanya bal susah, barang naik. Ya itu ulah-ulah yang orang kayak gitu. Nanti lama-lama culture-nya ngangkat, demand-nya makin banyak,
pecah tuh, bar, harganya jadi nggak ada, jadi susah. Sisa bertahan orang yang paham-paham aja, sisa orang yang kuat-kuat aja yang bertahan. Maksud gue tuh kayak gitu. Sebenarnya justru orang yang ngerti dia tuh ini cuy, seneng lah, seneng ngeliat banyak orang gembel. Orang sekarang kan anak-anak thrifting, nyari barang vintage, bahkan ada yang di grill. Terus dia menyambungkan harga grill mahal. Teriak lah, "Oh bang, di grill udah mahal sekarang, jadi gini. Kalian juga ngambil di grill. Di Indo bilang harganya mahal gini. Kalian gara-gara di Indo mahal gara-gara gorengan kalian yang bawa-bawa grill. Di grill nggak mahal, kalian juga cuap-cuap juga. Jadi serba salah sekarang kalau banyak yang mahal. Dan kalau kalian lihat, iya kan, Extile jual baju vintage, baju apapun yang Extile jual second-hand. Demi apa? Punya rumah, beli rumah ya kan. Bang Mahmet beli rumah, ganti pelek mobil sama gua tuh. Monzi doang yang karena suka cuy. Yang lain bego. Gua tau lah, gua nggak beda-beda kubu, karena gua tahu Monzi dari nol. Dan Monzi juga yang ngajarin gua kalau bisa beli barang vintage itu yang murah. Dari dulu Monzi selalu bilang kayak gitu. Mungkin sekarang Monzi beli mahal karena emang udah nggak ada yang murah, dan emang pure gua akuin Monzi itu gila. Kalau dia udah suka dia beli gitu guys. Jadi gua nggak bedain kubu A dan kubu B, cuman emang orang-orangnya yang kayak gitu. Emang Monzi emang suka jadi mungkin dibeli, tapi Monzi selalu ngomong ke gua kalau bisa nyari barang vintage yang murah. Monzi selalu pamer ke gua, "Weh, gua dapet barang harganya murah, weh gua ngebegal apa Karena kayak." kalau kita dulu jadi bahan buat saling bangga itu kayak barang Iya, benar. Dapat barang keren tapi murah. Ya, dapat Itu. barang keren tapi murah itu menjadi suatu kebanggaan. Dulu era-era si Monzi yang gue dapet ini murah loh. Iya, Monzi selalu Paling keren ngomong, loh. selalu Iya. menyombongkan mendapatkan barang-barang murah. Kayak dia sombong, "Weh, gua habis ngebegal baju nih di tukang gorengan," kan contohnya gitu kan. Iya. "Nih, baju harganya sekian nih, bisa gini nih value-nya." Value. Terus gua dapetnya sekian gitu. Itu berhasil. Sekarang orang terbalik. Dan sekarang orang terbalik. Orang Wah, gue beli mahal banget nih. iya berbangga-bangga tuh. Wih, tuh Gila, dia dia beli baju berapa? Beli 3 juta atau beli berapa juta gitu. Nah, orang yang kayak gua kayak Monzi atau bahkan orang-orang seller-seller yang gue bilang tadi ya, yang mungkin tadinya jelek jadi bagus, mereka seneng. Karena at least barang-barang begini tuh yang menurut kalian gembel mahal, menurut kita gembel itu murah sebenarnya. Kan karena dari dulu gini nih. Dulu thrifting kita thrifting karena nggak mampu beli baru. Itu Akhirnya pribadi kita kita lah, thrifting. pribadi Itu kita pribadi lah. gue ya. Iya. Gua nggak mau. Contoh mau beli apa tuh? Gini nih. Gua pengen Stussy lah, anggap lah. Enggak, gini. Contoh, iya benar. Contoh dulu, gua kalau pengen beli Supreme atau Stussy mahal banget guys. Iya. Bisa 2 juta. Kaosnya Iya kan? mungkin bisa Kaosnya mungkin bisa 500.000. 1.500.000. Iya. Supreme. Kalau Stussy 600 ribuan, 700 ribuan. Nah, Kan untuk kaos. ngebuang duit segitu kaos rada nggak ikhlas guys. Gitu kan. Ini orang sulit ya kan. Namanya juga orang susah. Kira kita ke pasar nyari begituan. Nemu gocap. Nemu gocap murah, seneng dong. Iya. Iya. Nemu lah mungkin beberapa barang vintage itu yang jadi bonus kita guys. Gitu. Dulu. Kalau sekarang mah susah. Gitu. Nah, lebih basic lagi. Dulu kalau gue setiap mau kondangan, pensi nih sekolahan, butuh kemeja, jalan sama cewek deh, butuh kemeja, gue lari thrifting. Dibandingkan gue beli Zara atau Uniqlo bisa 300 ribu, di thrifting bisa gocap kemeja, bisa cepet 3 di thrifting. Itu kan niatnya dulu itu. Intinya- Dapat beberapa barang yang vintage, itu mungkin bonus gua. Cuman itu dulu, sekarang nggak bisa karena banyak kaum-kaum yang paling fintech, paling thrifting. Itu kaum-kaum paling itu yang banyak yang ngerubah apa ya? Yang ngerubah zona dulu lah. Dulu tuh enak banget kayak gitu. Kalau sekarang kalau kalian jangankan kemeja Uniqlo, jangankan Stussy, itu udah mahal banget, guys. Dan kalau kalian teriak ya udah itu karena kaum-kaum yang paling-paling. Ya, kita nikmatin. Ya udah nikmatin aja, kita pun nikmatin. Jangan kalian tersinggung lah Isra ngomong kayak gitu, Isra ngomong ini. Ya memang menurut gua apa yang dia omongin Isra kadang-kadang benar, kalian kadang-kadang nggak logis untuk nge-spawn duit banyak-banyak demi baju-baju yang keren. Nggak masalah, bener, lu beli nggak masalah, gua juga nggak nyinggung, nggak masalah.
Cuman besok-besok jangan jadi orang bodoh, dibodoh-bodohin juga sama kita orang. Kenapa gue bilang gitu? Ya bahkan kita ada teman-teman yang mungkin ngebodoh-bodohin orang-orang yang banyak duit. Gitu jujur aja. Gue sih enggak. Cuman di yang gue jalanin sekarang banyak teman-teman gue juga yang ngebodoh-bodohin orang-orang yang berduit. Jadi gue bilang kayak gitu. Gue ngomong relate. Kalau memang kalian ada duit, pengen beli barangnya, jangan ikut-ikutan, cari tahu dulu. Karena teman-teman gue bilang lagi, teman-teman gue kadang ada yang nakal juga. Ini barang nggak biasa aja, nggak ada nilai value-nya, di value-valuein, dipaling-palingin, jadiin paling vintage tuh barang. Jadi yang punya duit kena korban. Ada juga teman-teman gue yang kayak gitu. Ada juga yang gue bilang tadi kan, teman-teman yang bener. Ada, jadi banyak sebenarnya. Dan gue nggak masalah sama temen gue itu, karena itu dosa dia, udah biarin aja. Yang penting nongkrong mabuk bareng gitu aja, ya kan? Itu rezeki dia, rezeki masing-masing, nggak masalah. Cuman ya udahlah, nggak usah diteriak-teriak. Karena gue juga tahu yang teriak-teriak itu nyari panggung. Kalau lu lihat storynya Easter James, tadinya orang-orang ngehujat, lama-kelamaan anak-anak thrifting atau anak-anak vintage pada jualan di storynya Easter James. Gue ngeliat. Gue nggak ngerasa gue nyari panggung, serius. Di sini saya bikin video ini bukan ngerasa saya nyari panggung, cuman ngetawain aja. Gue ngetawain aja. Gue udah sering ngelakuin hal-hal yang mungkin kalian belum lakukan di thrifting ini. Dapat barang bagus juga udah pernah, ngejual barang bagus juga pernah. Kan kalian kalau tahu teman-teman deket gue yang emang nyari barang bagus, gue jual sesuai mood. Kalau dia emang orangnya enak, gak ngeselin, gak gaya-gaya, gak sombong, pasti gue kasih harga affordable. Cuman kalau kayak tai datang-datang, sombong segala macam, pasti gue kasih harga mahal. Semua seller juga pasti gitu lah. Bener. Gue gak nyari panggung guys, bener. Lu bayangin di video pertama kali gue gembel banget, sekarang gak gembel, iya kan? Mungkin kalian yang nge-spawn duit bener kali pengen jadi gembel. Lu biarin. Lu bayangin, balok 3 gue sekarang, dulu pengangguran. Gue sempet share di TikTok. Udah 3 ini gue nih. 2 nih, balok gue 2 di sini berat, jadi gue gak nyari panggung. Rezeki udah ada ngatur guys, bener. Di thrifting gue gak nyari begitu apa-apa, gue cuma pengen jadi orang yang nge-share konten-konten tentang fashion aja sih. Cuman dulu mungkin nggak bisa beli barang-barang fashion yang branded, akhirnya beli barang-barang kayak gini. Dan gua selalu tahu, gua jual-jual barang second kayak gini juga untuk beli barang-barang baru. Iya. Atau enggak untuk beli barang-barang walaupun second yang gue seneng. Gitu guys. Gini ya, jangan asal speak up, yang penting tahu kapasitas Anda. Gua emang asal speak up, cuman yang gua ngomongin ada di video-video sebelum-sebelumnya di sini. Dan kalau kalian tahu dulu Carhartt, gue sempat beli Carhartt 80.000 hoodie, sekarang Carhartt berapa? Terus gue sempat beli baju vintage rider 700.000, sekarang jadi berapa? Jeff Hamilton 700.000, sekarang jadi 4 juta. Kalian lihat, ya kan? Ketika Anda berusaha ngebuang uang untuk menjadi gembel, saya yang gembel udah menjadi lebih better gitu guys. Bener, jangan baper, bener deh. Parah. Nah, terus kalau menurut gue jangan terlalu ikut-ikutan zaman. Kayak gini deh, Urban Sneaker Society naikin vintage. Gue ngerasain Urban Sneaker Society masuk di permainan gue. Gue mainin jaket Jeff Hamilton, NASCAR, Albot jaket. Tiba-tiba USS datang ngegoreng jaket. Dan kalau lu lihat tarik ulur, dia ngegoreng jaket vintage untuk apa? Untuk naikin produknya dia sama Raw Type Riot. Ya nggak sih? Itu adalah marketing. Karena dia adalah media besar, marketing yang dia lakukan effortnya besar juga. Dan dampaknya besar banget ke semuanya. Sebenarnya bener nggak? Iya. Bener kan? Jadi jangan. Kalau ditanya kita diuntungin ya? Untung juga. Iya, kalau kita ditanya kita diuntungin atau tidak, Untung juga. Cuman karena gue peduli, jadi gue ngomong ke kalian, jangan terlalu ikutin zaman. Nanti kenanya kayak gini, karena zaman yang kalian ikutin itu di bawahnya udah ada banyak orang yang jadi sudah gembel. Gitu intinya. Jangan mencoba gembel di era orang yang udah pernah gembel. Jangan baperan lah. Kalau emang
Sir James ngomong kayak gitu, mungkin dia benar karena dampak kalian yang terlalu over gembel, over sombong, beli barang yang vintage dengan harganya mahal-mahal banget. Sekarang beli barang gembel, besok jadi gembel nggak bisa makan, gitu kan. Terus ada juga gini, tipikal gini, orang beli baju vintage mahal, terus besok ditawarin ke temennya vintage lagi dengan iming-iming, oh ya bego enak main vintage, jualan segala macam. Nah si korban nih diiming-iming kayak gitu, ikutan main vintage. Ketika mereka jual barang gembel, nggak bisa, nggak laku, jadi gembel beneran, ikut-ikutan, Mana si belinya- paling-paling, mana belinya mahal. beli modalnya mahal, Iya. berusaha untuk menjual, Iya. nggak laku, Nggak itu laku. mencoba untuk gembel, Iya. jadi gembel beneran, bener gak sih? Ada nih, Banyak gue punya temen nih, soalnya Temen ada juga. seller vintage nih, ngacunin baju gembel dengan harga mahal ke temen gue yang ini, yang ada duitnya, dibelilah tuh baju gembel harganya mahal. Besok temen gue jadi gembel karena bajunya itu nggak bisa dijual lagi, Oh, iya. nggak laku gitu. Karena dia beli rencananya buat dijual Nah yang lagi. ini si anjingnya nih ketawa-tawa nih udah gue ngomongin temen gue, ada yang kayak gitu, bener. Ada, sumpah demi Allah ada yang kayak gitu, bener. Dan gue gak sombong yang gue bilang tadi, gue punya temen kolektor yang emang orang yang punya, orang yang berada cukup, Monzi. Dari dia awal main ini sampai sekarang tetap kayak gitu aja, low profile. Bahkan dia menyombongkan diri untuk mendapatkan barang yang lebih murah, barang bervalue tapi dengan harga murah. Waduh, Terus gue mahal punya temen kenal X-Style Bang Mamet, ya, orang-orang yang mungkin dulunya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang yang hebat gitu, punya rumah, punya ini dari barang thrifting, ya kan, dari barang gembel dia bisa menciptakan sesuatu gitu. Ada, dan gue juga punya beberapa temen yang nggak bisa gue sebutin di sini, temen-temen yang bangsat, yang ngejual barang-barang gembel untuk matiin orang yang gue bilang tadi. Nggak matiin. Banyak temen-temen gue seller-seller yang nakal kayak tadi gue bilang. Bukan Baju matiin, tupek. bukan matiin sebenarnya. Jadi bilang, ini juga kelihatan vintage. Iya, ini kelihatannya vintage, udahlah jualnya harganya sekian aja. Terus ada yang beli, nah yang beli itu korban dari gembel. Ya, selagi merasa nggak dirugikan, ya nggak apa-apa lah. Selagi merasa tidak dirugikan Iya. tidak masalah. Cuman besoknya kalau anda lagi timing di bawah jangan, Aduh, Bang. cuap-cuap, aduh rugi nih, jangan kayak gitu deh. Pokoknya banyak teman-teman gue yang jahat-jahat juga, gue bilang seller-seller yang jahat. Gue gak bisa sebutin namanya. Pokoknya dia memvintek-vintekan barang vintage. Barang biasa aja, bener, Padahal barang biasa vintage. aja barangnya divintek-vintekin. Ada juga yang jual reprint. Banyak kasus. Banyak kasusnya. Yogi Debat. Nah jadi kan ada nama-nama yang tadi gue sebutin, kayak Bang Mamet, Midstore, X-Style, Bang Jenal, Om Pendi. Itu adalah contoh aja. Mungkin banyak di luar sana seller-seller yang menghasilkan sesuatu dari hal gembel ini. Ngerti nggak? Menghasilkan pundi-pundi, mungkin jadi orang hebat dari thrifting ini, ya kan, dari jualan barang second yang tidak terekspos. Mungkin ya kita menghargai juga, cuman gue jadiin contoh yang terekspos aja. Dan mereka 3 orang itu kan yang gue sebutin kayak Midstore, dia ada lelang lesi, terus dia namanya udah lumayan, terus ada Jakarta. Lesi, sorry, ada lemis. Apa tuh? Di Midstore ada lemis, lelang Kamis. Punya ya Bang Mamet. Iya, Terus iya, iya. ada Jakarta Thrift Day yang notabene kalau ngumpul di store Bang Mamet gitu-gitu ada komunitas. Alhasil dia ada sisi plusnya. Ada Bang Jenal dari segi marketing yang lumayan the best, ya kan? Keren banget marketingnya. Dengan konten-konten TikToknya kadang-kadang Bang Jenal. Terus ada Om Fendi dengan beberapa barang item-itemnya yang rare item. Walaupun dulu waktu Om Fendi masih sepi, itu gak ada yang lirik sama sekali guys. Sekarang demand-nya naik, pada ngelirik. Ini gue tahu siapa aja orang-orang yang baru ada nongol di Om Fendi. Kelihatan lah siapa yang pernah nongkrong di Om Fendi, gitu-gitu deh. Ya, jadi mereka tuh punya sisi plusnya masing-masing. Ya kalau disalahin gue ada sisi plusnya apa enggak, ya lu nonton gue gimana? Pada ikutan kan? Kan banyak yang ikutan dari video-video kita. Mereka udah jadi semua, Oh, iya. kita doang yang nggak jadi. Jadi apa? Kan sini-sini aja. Nah, iya. Tahun ini kan, tahun kemarin kan saya Umroh. iniin balok. Bukan. Wih gila, 2 kampus Trisakti pelayaran. Gua kira umroh. Gini, 2 kampus sibuk.
Jadi ya segini aja. Emang kita nyaman di sini aja gitu guys. Nggak mau terlalu banyak uang, nggak mau. Banyak musuh nggak apa-apa. Banyak uang mau. Ya mau sih, Mau, bohong aja, iya. sarkas doang, Iya. bercanda. Ya intinya gitu, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang udah menghasilkan pundi-pundi duit yang banyak, harta yang banyak dari barang-barang gembel ini. Gue menghargai itu ya kan, keren. Cuman gue ngasih contoh yang terekspos, yang kalian mungkin tahu juga. Beberapa penonton gue tahu siapa Om Fendi Fight Back Store, siapa ya Extel, Bang Jenal, siapa Midstor, Ini Bang banyak, Mamet, bahkan siapa Monzi. Monzi adalah salah satu teman kolektor yang selalu hadir di event di komunitas manapun. Lumayan Di banyak vlog yang nggak gua disebutin udah ya. banyak juga Yang nggak disebut, banyak lah boy, banyak. kenal Monzi, dan banyak juga yang nggak bisa gua sebutin ya kan. Ada Reja JSB itu, dulu gua beli di dia sepatu tuh. Sekarang akhirnya kita jadi teman sama seller. Banyak lah guys, pokoknya. Ya itu jadi teman. Ya itu dari kita berteman. Dan semua itu kadang-kadang nggak ngomongin second kalau mau ngumpul. Gua kalau di JSB ngomongin slot, judi, ngumpul. Ke Bang Mamet tanyanya pelek gitu-gitu. Monzi ngomonginnya hal-hal aneh. Bang Monzi, gibah. Jadi obrolannya nggak cuman tentang baju gembel. Jadi gitulah, banyak lah. Mungkin kalau ada yang tersinggung dari video gua, Biarin. biarin. Oh, sirik aja. Gua nggak butuh panggung. Gua butuhnya kekuasaan. Gua mau ngambil balok 2, ntar balok gua 3, gua segel bal semua. Berhubungan gua mampus lu, nggak bisa beli bal lu kalau gua segel bal ya. Gila lu. Mungkin kayak gitu aja, bercanda, jadi sarkas doang. Ya. Jadi tapi intinya gitu, tetap jangan jadi gembel. Ya, jangan merelakan sesuatu hal. Kalau emang nggak mampu ya jangan dipastikan. Karena gua pun kadang-kadang ngejual barang-barang ini buat beli-beli barang-barang keren anjing. Bener. Tanya beberapa seller baru nih yang sekarang udah sukses, yang nonton dari video gua tuh banyak. Om Jap ada tuh. Banyak lah, banyak pokoknya, nggak bisa gua sebutin satu-satu. Enak. Kalau salah sebut, aku tuh salah. Habis kan seller-seller sekarang kalau depan kita meninggi. Hah? Nggak tahu susah juga hidup. Ini kan kita gini-gini aja ketawa terus tiap malam. Iya, kalau lihat story gue judinya terus malah. Menang mulu lo. Menang mulu lagi judi. Mungkin kayak gitu aja ya videonya. Jangan tersinggung guys.